Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai solusi problem bangsa di bidang lingkungan hidup. Oke, yang pertama, kami akan membahas mengenai Pancasila sebagai solusi problem di bidang lingkungan hidup. Lanjut. Apa itu lingkungan hidup? Lingkungan di sekitar kita, termasuk hutan, tanah, air, serta udara, harus kita jaga demi keberlanjutan sumber daya alam yang tetap lestari, menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Lingkungan yang rusak tidak menyediakan lagi kondisi habitat yang sesuai bagi kehidupan makhluk hidup. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah. Tentunya hal ini secara langsung telah mengancam kehidupan manusia, seperti pada tingkat kerusakan alam yang kian meningkat risiko bencana alam. Lalu, bagaimana aplikasi nilai Pancasila dalam mengelola lingkungan hidup? Berikutnya akan kami bahas di slide selanjutnya. Penyebab terjadinya kerusakan alam tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah peristiwa alam, seperti bencana gempa, tsunami, puting beliung. Peristiwa alam ini adalah peristiwa alam yang terjadi tanpa perbuatan manusia. Hal tersebut merupakan hal ilmiah yang terjadi. Lalu, kerusakan alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti membuang sampah sembarangan yang menyebabkan banjir, itu merupakan kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Contoh lainnya adalah seperti menebang pohon secara liar yang menyebabkan terjadinya longsor di perbukitan. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Berbicara tentang pengelolaan nilai lingkungan hidup, tentu tidak bisa dilepaskan dari masalah aplikasi nilai Pancasila dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Sebab Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Lanjut. Aplikasi nilai Pancasila dalam lingkungan hidup yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang ada pada sila pertama Pancasila. Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu nilai kemanusiaan. Pelestarian lingkungan adalah kewajiban semua manusia di bumi. Melestarikan lingkungan adalah perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab. Upaya pelestarian lingkungan dapat kita lihat dari hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk dilihat. Lalu, slide selanjutnya, nilai persatuan. Pengamalan sila ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah dan mengembangkannya melalui pendidikan dan latihan, serta penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungan. Sumber dari Saladin dalam Burhan Bungin dan Laili Wijayati 1992 halaman 156 sampai 198. Lanjut. Misalnya ada larangan untuk menebang pohon tertentu tanpa izin sesepuh adat. Ada juga yang dilarang memakan binatang-binatang tertentu yang sangat dihormati pada kehidupan masyarakat yang bersangkutan dan sebagainya. Secara tidak langsung, sebenarnya ajaran-ajaran leluhur ini ikut secara aktif melindungi kelestarian alam dan kelestarian lingkungan di daerah itu. Lanjut, sila kerakyatan. Sila kerakyatan ada tiga
cara kita untuk melindungi lingkungan hidup. Yang pertama, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Lalu mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan hidup. Dan yang terakhir, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemitraan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Lalu, slide selanjutnya, nilai keadilan. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Permasalahan lingkungan yang sering terjadi di sekitar kita berupa pencemaran dan perusakan lingkungan, dalam hal ini terkurasnya sumber daya alam yang ada di muka bumi. Misalnya, kegiatan pertambangan yang berdampak terhadap menurunnya sumber daya alam, ketidaksempurnaan izin lingkungan, serta ketidakadilan terhadap kesejahteraan warga di sekitar area pertambangan. Lalu, lanjut, usaha pertambangan ini pun belum banyak memberikan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. Apabila berbagai persoalan tersebut tidak segera ditangani, termasuk evaluasi pelaksanaan pemberian usaha pertambangan, maka permasalahan akan semakin parah dan pada saatnya akan menimbulkan konflik sosial, kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, dan masih banyak lagi. Lanjut. Sekian, terima kasih. Dari presentasi kami, apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan dan diketik melalui WhatsApp group. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.